Yo brother-brother, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Kali ini gue bakal bahas berita seputar Chelsea di 1 minggu terakhir. Ada berita seputar transfer Garnacho ke Chelsea. Saat video ini dibikin, Fabrizio baru mengeluarkan statement bahwa Chelsea sedang bertemu dengan Manchester United untuk membicarakan transfer Garnacho. Ada juga kepergian Veiga ke Juventus dan update terbaru di situasi transfer di bulan Januari. Ada juga berita tentang report Deloitte mengenai pendapatan hak siar Chelsea dan tim-tim elit Eropa lainnya. Simak beritanya sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol likes. Kita mulai aja. Come on Blues. Oke, berita pertama. Transfer Garnacho ke Chelsea semakin dekat kenyataan. Yap, kalian gak salah dengar. Seminggu belakangan lagi hot banget informasi beredar Manchester United bersedia melepas Garnacho ke Chelsea di harga 50 juta pounds. Garnacho sendiri saat ini masih berusia 20 tahun. Saat ini dia mendapatkan gaji di Manchester United sekitar 50.000 pound per minggu. Kita coba lihat statistik Garnacho musim ini bersama Manchester United. Apakah benar pemain ini bisa meningkatkan lini serang Chelsea menjadi lebih klinikal? Oke, kita cek dari grafik ini. Musim ini Garnacho bermain 21 kali, menyumbang 3 gol dan 1 assist buat Manchester United di semua kompetisi. Jumlah pertandingan Garnacho di musim 24-25 ini turun drastis dibanding tahun lalu, di mana Garnacho tahun lalu itu dimainkan sebanyak 36 kali di seluruh kompetisi. Dari sisi permainan, Garnacho ini beroperasi di sayap kiri, speednya juga cepat dan lincah, dribblingnya juga cukup bagus dibanding dengan pemain sayap MU lainnya. Di Chelsea, sosok Garnacho ini mungkin akan bersaing dengan Neto dan Sancho, kompatriotnya di MU. Informasi terbaru baru juga masuk, Felix infonya sudah dimasukkan ke transfer list di bulan Januari ini setelah hanya 6 bulan berada di Chelsea. Infonya untuk memberikan jalan masuk buat Garnacho ke Chelsea. Oke, kalau kalian lihat tabel statistik berikut, Garnacho hanya melesakkan rata-rata 0,34 gol di setiap pertandingan di musim 2024-25 ini, bahkan expected goalnya menurun jadi 0,24 per match. Dari sisi assist, Garnacho berhasil mencatatkan rata-rata 0,16 assist per pertandingan. Di musim 2024-25 ini bahkan turun ke angka 0,08 assist per match. Secara goal involvement, statistik Garnacho ini juga nggak jelek-jelek banget sebenarnya. Dia berhasil mencatat 0,31 involvement goal dari open play per match. Itu artinya dalam 6-7 pertandingan, Garnacho terlibat dalam 1 gol. Dibanding pemain sayap kiri Chelsea saat ini, Neto dan Sancho, statistik Garnacho ini harusnya kalah mentereng menurut gue ya. Neto contohnya, kalau kita lihat di statistik ini, walaupun permainannya belum konsisten, berhasil mencatat 0,17 assist per match di musim 2024-2025 ini. Bermain sebanyak 19 kali di semua kompetisi, lebih rendah daripada Garnacho di MU. Dalam 3 match, Neto bisa mencetak 1 assist. Sancho, contohnya lagi, jangan ditanya, statistiknya jauh lebih mentereng ketimbang Garnacho. Sancho bermain sebanyak 16 kali di semua kompetisi, jauh juga di bawah angka permainannya Garnacho. Mengantongi 0,36 assist musim ini. Itu artinya sepanjang musim 2024-25 ini, Sancho berhasil membuat assist setiap 6 match. Berdasarkan statistik ini dan cara bermainnya Garnacho, menurut gue pembelian Garnacho ini harusnya nggak perlu-perlu amat. Karena satu itu nggak urgent, kedua untuk di left wing kita gue rasa cukup
masih ada pemain-pemain yang masih bisa ditingkatkan. Chelsea harusnya bisa memaksimalkan pemain-pemain yang udah ada ya, seperti Neto, seperti Sancho, bahkan juga Felix sebenarnya. Lebih lagi Garnacho ini bukan tipe winger yang goal getter. Gue udah beberapa kali nonton dia bermain bahkan saat melawan Indonesia, dan menurut gue permainannya itu bukan seorang winger yang game changer ya. Ini with all due respect buat para fans MU, tapi apa yang terjadi di lapangan menurut gue adalah seperti itu. Dia memang pemain stylish, iya. Punya dribbling mewah, oke, dan skillnya juga oke. Tapi gue rasa untuk saat ini bukan tipe winger seperti Garnacho yang dibutuhkan Chelsea. Menurut gue begitu. Jadi untuk pembelian Garnacho ini menurut gue nggak urgent, untuk apalagi untuk value sebesar 50 juta pounds, kayaknya jangan deh. Semoga Napoli bisa cepat memboyong Garnacho ya, supaya nggak jadi mendarat ke Chelsea. Anyway, kalaupun nanti dia jadi ke Chelsea, ya kita harus tetap dukung dan kita harus tetap support. Kritik dan support itu penting buat perkembangan pemain. Oke, ke berita berikutnya. Renato Vega menyepakati terms on deal ke Juventus secara loan. Sampai saat ini masih belum ada pengumuman resmi baik dari Chelsea maupun Juventus mengenai perpindahan Vega. Diinformasikan oleh Fabrizio, Chelsea setuju melepas Vega secara loan ke Juventus dengan fee sebesar 5 juta pounds sepanjang paruh musim kedua ini. Bahkan informasinya ada tambahan 1 juta pounds untuk bonus kalau Vega berhasil mencatat certain statistik. Juventus akan membayar full gaji Vega. Vega akan dimainkan menjadi center back di Juventus karena memang Vega ini punya kelebihan untuk bermain di hampir semua lini posisi. Di sayap kiri dia bisa, di center back dia bisa, di DMC juga dia bisa. Keputusan Vega ini dikarenakan dia harus mendapatkan menit bermain untuk mengamankan posisinya di timnas Portugal di Piala Dunia 2026. Vega sendiri tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan Chelsea. Dari sisi attitude menurut gue Vega ini cukup bagus karena dia secara jujur mengungkapkan bahwa sebenarnya dia nggak mau pergi dari Chelsea, tapi dia membutuhkan menit bermain yang tidak bisa didapatkan di Chelsea. Oke, kita berharap Vega ini benar-benar dapat menit bermain yang cukup ya di skuadnya Thiago Motta ya. Selain itu, Chelsea berhasil mendatangkan Mamadou Sarr. Jujur gue nggak tahu nih pemain ini siapa, tapi secara statistik dan secara permainan gue udah sempat post di beritanya di Bridge of Blue. Kalian bisa simak aja. Back berusia 19 tahun ini dibeli dengan harga 15 juta pounds. Sarr langsung dipinjamkan ke Strasbourg, ke tempat awalnya untuk sisa musim ini, dan baru akan bergabung ke Chelsea di musim depan. Semoga pembelian ini maksudnya jelas ya guys. Jadi bukan sekedar stockpiling untuk kemudian dijual dengan keuntungan yang sebenarnya nggak seberapa. Karena gue khawatir gue melihat beberapa movement manajemen Chelsea di bursa transfer ini cukup kental dengan bau-bau bisnis ya. Jadi bukan untuk membangun squad yang sustainable. Selain itu, masih belum ada kejelasan untuk beberapa pemain yang masuk dalam transfer list di bulan Januari ini. Kuku yang tadinya katanya mau di loan ke Barcelona, tapi sampai saat ini belum ada informasi yang jelas. Dikabarkan juga Kuku ini akan digunakan untuk pembelian Mathys Tel dari Bayern Munchen, pemain muda dari Prancis ini. Belum ada info juga yang lebih lanjut mengenai proses ini. Semoga ini juga bisa mendapat kejelasan sebelum tutupnya transfer window. Chilwell dikabarkan juga dilirik oleh Everton. Moyes diinfokan tertarik memboyong bek kiri ini ke Everton di bursa transfer Januari. Lazio semakin terdepan untuk mendatangkan Cesar Casadei setelah sebelumnya Napoli jadi pembeli serius, dan Torino juga yang duluan datang. Sampai saat ini belum ada kabar informasi mengenai dua klub Napoli dan Torino. Lazio diinformasikan menawarkan fee sebesar 11,5 juta pounds, tapi Chelsea masih belum menerima karena Chelsea sendiri
mendatangkan KCD itu sebesar 17 juta dan tawaran dari Lazio itu dirasa belum cukup. Jadi saat ini infonya Lazio dan Chelsea sedang duduk bersama berdiskusi mengenai kemungkinan ada additional clause untuk memfinalisasi transfer ini. Oke, kita lanjut ke berita terakhir. Deloitte Football baru saja merilis total pendapatan tim dari revenue penyiaran yang dirilis di Deloitte Money League. Laporan ini merupakan rekap dari full year 2023-2024. Sepanjang musim, Deloitte mencatat pemasukan finansial tim-tim di Eropa dari pendapatan hak siar dan revenue stadionnya dari tiketing penonton. Real Madrid berada di peringkat nomor 1, jadi satu-satunya tim yang berhasil mencatatkan pendapatan lebih dari 1 miliar euro dalam 1 tahun berjalan. Baru ada satu tim yang bisa berhasil menembus 1 miliar euro ini dari sepanjang list yang dibuat oleh Deloitte dan dipecahkan rekornya oleh Real Madrid. Chelsea sendiri berada di peringkat 10 dari top 20 list ini. 5 besar ada Manchester City di peringkat 2, Bayern Munchen di peringkat 3, Barcelona di peringkat 4, Arsenal di peringkat 5, dan seterusnya. Kalian bisa lihat di list di sini untuk nama-nama tim yang masuk ke dalam top 20 di Deloitte Money League ini. Pendapatan signifikan Real Madrid ini disebabkan karena dibukanya Stadion Bernabeu secara full di tahun 2023-24 setelah direnovasi selama kurang lebih 3 tahun. Revenue tiketing Real Madrid sendiri menyumbang hampir 25% guys dari total revenue hak siar yang tercatat oleh Deloitte. Mungkin memang nih udah saatnya Chelsea buat merenovasi stadion ya, supaya makin banyak juga true blue yang datang ke stadion dan bisa mengenerate revenue tiketing yang lumayan ya. Karena kalau dilihat dari revenue-nya ini cukup signifikan dan pastinya bisa membantu tim untuk menjalankan day-to-day bisnisnya ya. Oke, sekian berita seputar Chelsea minggu ini. Kalau kalian suka dengan segmen ini, jangan lupa buat tekan tombol likes dan subscribe supaya gue bisa makin semangat bikin segmen kayak gini. Jangan lupa juga share video ini ke True Blue lainnya supaya makin banyak yang tahu informasinya. Balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di berita seputar Chelsea minggu depan. Up the Chelsea.